Oke, saya cek suara dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih teman-teman semua. Baik ada yang di divisi, ada yang di proyek, ya, ada yang mungkin dari di kantor pusat, ya. Alhamdulillah kita bisa sampai di acara hari ini. Dan ini adalah merupakan bagian daripada program perusahaan supaya kita bisa mencapai sedalam-dalamnya, menyentuh semua level gitu ya, dengan cara biar kita bisa ikut melihat, menyaksikan bagaimana para change agent akhlak kita itu dilantik dan mendapatkan pembekalan yang sama dengan mereka-mereka yang sudah dilantik sebelumnya, ya kira-kira gitu ya. Saya lihat ada para bapak-bapak kepala divisi, ada para senior manager, ada para project manager gitu ya, dan juga ada para teman-teman dari proyek dan calon-calon change agent khususnya ya. Teman-teman sekalian, saya sengaja menggunakan seragam baru Wika, ini PDL Wika yang baru ya, dan secara bertahap nanti akan diperbarui di lapangan karena seiring dengan mengganti seragam lama Bapak atau Bapak Ibu ya, memang umurnya yang sudah habis, maka seragam baru ini nanti menggantikannya. Jadi tidak usah sampai menjahit seragam baru lagi ya, seragam baru yang versi lama maksudnya ya, uniform lama. Dan seragam ini sebetulnya menggambarkan tentang Wika banget yang akhlak gitu ya. Kalau Anda perhatikan logo akhlak itu, Anda perhatikan logo akhlak itu ya, ada di slide saya itu kan, ada logo akhlak itu kan. Nah itu biru dan biru tuanya itu menggambarkan apa yang kita pakai dalam seragam ini gitu ya. Orange-nya adalah seperti yang sudah selama ini dipakai di pagar-pagarnya perusahaan ya, yaitu menggambarkan sebetulnya Wika berorientasi kepada knowledge management. Wika berorientasi kepada mengkoleksi ilmunya untuk dibagikan kepada orang banyak sebagai kekuatan Wika, perusahaan yang mempunyai kekuatan ilmu luar biasa. Kira-kira begitu ya. Dan nanti saya sudah minta kepada para kepala divisi, kepada BOD ketika nanti mengunjungi proyek, wajib menggunakan seragam ini ya, sekaligus merupakan campaign atau mengkampanyekan seragam ini, dan juga mencari mereka-mereka para change agent yang ada di lapangan ya. Sekedar info bahwasanya saya kemarin barusan mengunjungi proyek Harbor Road 2. Begitu saya sampai proyek, yang saya tanyakan adalah siapa change agentnya ya. Kebetulan di sana sudah terima duluan karena mungkin lokasinya di Jakarta ya. Saya minta mereka maju ke depan, saya pengen tahu mereka, menghafalkan mereka dan seterusnya. Jadi teman-teman, change agent ini sangat-sangat spesial sebetulnya ya. Baik, teman-teman sekalian, hari ini kita akan masang pin buat para change agent. Kalau Anda lihat gambar di layar ini, ya, change agentnya itu adalah yang saya pakai itu yang sebelah kiri, yang ada tulisan change agentnya warna oranye. Oke, nanti yang dipakai oleh tim change agent beneran, artinya change agent yang mencapai dalam proses prestasi, artinya membuat tulisan pencapaian skenario akhlak. Jadi nanti pencapaian skenario skor akhlak itu minimal 75%. Harus lolos kuis ya, kuis daripada akhlak sebagai syarat untuk bisa dinilai. Dan ketiga ada penilaian 360 derajat. Nggak main-main ya, 360 derajat untuk kemudian nanti ditetapkan apakah Anda adalah orang yang tepat untuk menjadi change agent. Ini juga saya mau luruskan bahwasanya banyak yang sudah melakukan, sekali lagi banyak yang sudah melakukan aktivitas perilaku akhlak, sudah merekod, sudah melaporkan, sudah disahkan, tapi tidak masuk change agent. Kenapa? Karena ada penilaian lainnya yang berjudul 360 derajat. 360 derajat ini ikut menentukan apakah yang bersangkutan itu sekedar melakukan kegiatan, apakah memang sudah pantas dijadikan role model. Ya. Makanya saya selalu mengatakan kalau Anda adalah orang yang paham tentang program perilaku akhlak ini, Anda nggak akan cukup hanya melakukan satu kali. Anda akan berulang-ulang melakukannya. Misalnya belajar dan mengajar. Anda sudah melakukan satu kali, dapat skornya.
tapi just dapat skornya. Tapi belum menjadi karakter. Kalau Anda sudah mulai belajar mengajar, ulang lagi, belajar mengajar, ulang lagi, belajar mengajar, lama-lama jadi karakter. Dan kalau jadi karakter, apa yang terjadi? Memang itulah saya. Itulah saya, orang yang senang belajar dan orang yang senang mengajar. Nah, jadi ini biar jadi perhatian teman-teman, itu yang dinilai oleh 360 derajat. Orang ini sudah benar-benar melekat nggak dengan perilaku-perilaku itu. Ya, dan sebetulnya ada tahap akhir yang direevaluasi ulang, meyakinkan kepada pimpinan-pimpinan yang bersangkutan bahwasanya yang bersangkutan memang pantas untuk menjadi change agent karena dia akan menjadi role model. Nah, di situ udah mulai goyang tuh. Wah iya ya, emang bagus sih, tapi kalau role model belum bisa gugur di situ. Jadi, Bapak Ibu sekalian, Mas dan Mbak sekalian, kalian yang dipilih jadi change agent itu seleksinya panjang dan berat. Dan betul-betul selektif, dipimpin oleh oleh teman Anda, pimpin oleh mungkin rekan-rekan atau bawahan Anda yang betul-betul ingin melihat Anda sebagai seorang role model di mana Anda bekerja. Ya, jadi clear ya. Jadi ini adalah satu pencapaian yang luar biasa. Pin yang saya gunakan yang sebelah kiri kalau ada gambar di layar slide itu adalah pin yang dipakai untuk para pimpinan. Artinya dia jadi role model karena jabatannya, bukan karena pencapaiannya. Kalau yang karena pencapaiannya, pin yang di sebelah kanan yang tertulis berwarna change agent-nya berwarna hijau. Jadi bisa jelas terlihat di sini beda nih sebetulnya. Tapi kalau saya ditanya mana yang lebih tinggi levelnya, yang oranye apa yang hijau? Coba Anda tebak sendiri mana yang lebih tinggi. Saya akan jawab yang lebih tinggi adalah yang hijau. Ya, karena yang orange itu mendapatkan pin ini karena tanggung jawab dia sebagai seorang pejabat yang harus jadi contoh. Sementara yang hijau itu adalah orang-orang yang mencapai karena pencapaiannya dan pengakuannya dari lingkungan. Itu lebih tinggi. Makanya saya kalau jalan kemana-mana, saya di kantor segala macam, saya sambil ngeliatin terus siapa yang pakai pin yang warna hijau. Dan saya selalu menghentikan atau minimal ngajak ngobrol atau bahkan foto bersama dengan teman-teman yang punya pin berwarna hijau. Karena mereka spesial. Ya, jadi ini untuk pengetahuan teman-teman semua, bagaimana isu pin ini menjadi penting. Orang banyak yang nggak ngerti pin dianggap aksesoris saja. Paham ya? Dipakai aksesoris saja. Padahal ini sebetulnya bukan aksesoris, tapi ini adalah merupakan pengingat. Pengingat pada diri sendiri sebagai role model dan juga pengingat bagi orang lain bahwasanya ada orang yang harusnya Anda contoh atau Anda tiru. Kira-kira gitu. Ya. Oke. Sebelum saya cerita lebih detail tentang pembekalan ya program ini, saya mau cerita tentang apa yang sudah dilakukan perusahaan. Jadi beberapa bulan yang lalu kami melakukan wawancara dan FGD dibantu oleh konsultan gitu ya, yang mewawancara Board of Director BOD, meng-FGD-kan diskusi bersama BOD-1, BOD-2, BOD-3, BOD-4, BOD-5 di masing-masing klasternya sendiri-sendiri diskusi. Jadi yang BOD-1 dikumpulkan sendiri, BOD-2 dikumpulkan sendiri sama BOD-3, BOD-4 dan BOD-5 dikumpulkan sendiri dan diajak diskusi. Diskusinya adalah mengenai hal apa kira-kira yang perlu menjadi penguatan bagi Wika yang saat ini kita anggap belum terlalu kuat, dan justru kita harus menguatkan itu sebagai bagian kekuatan Wika agar Wika kembali memimpin terbaik dan terdepan di masa depan. Keluarlah diskusinya macam-macam, ada yang bilang A, B, C dan segala macam, BOD ngomong begini, BOD-1 ngomong begini dan seterusnya sampai BOD-5. Yang menarik, ternyata ada kemiripan, ada persamaan harapan-harapan yang diungkapkan. Apa itu? Maaf. Yang pertama adalah kata-kata yang berkaitan dengan sistem dan profesionalisme. Saya nggak terlalu bahas detail itu. Jadi ini sistem dan profesionalisme itu menjadi isu yang sangat diangkat. Bahwa kita harus jadi orang jauh lebih profesional dari sekarang, dan kita harus membangun sistem kita. Oke, clear lah, saya nggak membahas yang itu. Yang menarik, yang sama besarnya dengan prioritas itu adalah kata-kata yang keluar adalah role model. Jadi semua level mengatakan role model itu penting. Semua level,
BOD, BOD-1, BOD-2, BOD-3, BOD-4, dan 5. Itu mengatakan role model penting. Juga ada satu kalimat yang penting juga, saya katakan dari 2 kata, yaitu reward and punishment. Reward and punishment ini jadi isu yang sangat penting bagi teman-teman di lingkungan diskusi tadi untuk didorong dan diangkat lebih kuat lagi. Nah, program daripada change agent ini sebetulnya menjawab itu sebetulnya. Pertama, reward and punishment. Kenapa kita menganggap ada program change agent? Kenapa mereka nanti jadi berbeda? Ini adalah part of reward, Bapak Ibu sekalian. Kalian, Bapak Ibu, Mas dan Mbak, yang memang mempunyai perilaku dan attitude berbeda, maka kami harus tandai berbeda, kami harus hargai berbeda. Rewardnya kelihatan. Ya. Nah, yang kemudian yang kedua, role model. Itu kan isu dikatakan sebagai role model. Di mana itu isu role modelnya? Nah, role model itu adalah, penekanannya adalah top down. Bagaimana pimpinan harus jadi role model bagi bawahan. Kan selalu begitu kan pemahaman kita. Tetapi itu tidak cukup. Maka role model itu juga bisa diciptakan dari lingkungan kita, yaitu para change agent ini. Change agent ini adalah orang-orang yang dipilih untuk menjadi role model bagi lingkungan kerjanya. Karena belum tentu setiap orang bisa ketemu pimpinannya setiap saat, melihat setiap saat. Role model kita ciptakan untuk ada di lingkungan kerja agar teman-teman bisa melihat inilah role model. Harusnya demikian. Makanya yang jadi role model ketika Anda nanti pakai PIN dan Anda sudah dinobatkan jadi role model, tugas Anda berat. Karena Anda jadi contoh. Kira-kira gitu ya. Apa sih sebetulnya yang menjadi hak dan kewajibannya seorang role model? Dulu ini pernah saya presentasikan ya, tapi ini mungkin saya presentasikan ulang. Yang pertama adalah pastikan para change agent itu adalah role model di lingkungan kerjanya, bahkan kalau perlu di lingkungan keluarganya, di lingkungan masyarakatnya. Orang yang amanah banget, yang kompeten banget, yang harmonis, bisa kerjasama, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Gampangannya begitu. Tapi tidak cukup. Seorang change agent harus mendorong, memotivasi rekan-rekannya untuk juga menjalankan program akhlak ini. Dia memotivasi, dia mendorong. Bahkan kalau perlu, dia mendorong untuk menjadikan mereka-mereka ini jadi change agent berikutnya. Jadi ini kewajiban seorang change agent yang nanti dilantik. Kemudian, dia juga harus bersama change champion. Change champion ini adalah tim dari HC yang dibentuk khusus ya, dikomandani oleh Pak Fadilah gitu ya. Harus mikirin sama-sama program inovatif, program-program akselerasi gimana caranya supaya program akhlak ini tumbuh jauh lebih hebat lagi, lebih cepat. Kira-kira gitu. Ya. Kemudian ini berarti kan perlu diskusi dan perlu kolaborasi untuk itu ya. Nah, kemudian juga mengamati program-program yang dibangun oleh champion seperti apa, dan kalau nanti ada yang perlu kita tiru, copy paste, kita kembangkan, itu dia ikut bertanggung jawab. Part of-nya adalah pelaporan. Salah satu kewajibannya adalah menjadi change agent yang wajib, sekali lagi wajib menggunakan PIN. Mas, ini dikasih gambarannya teman-teman aja, biar saya bisa lihat lapangannya. Teman-teman yang ada di Zoom bisa saya lihat semua. Ya. Nah, teman-teman, sekali lagi Anda wajib menggunakan PIN. Kalau kita wajib menggunakan PIN, jangan anggap PIN ini sebagai aksesoris. Karena kalau Anda menjadi akan aksesoris, Anda akan mudah untuk terlupa memakainya, mudah untuk nggak menggunakan, karena Anda menganggap sesuatu yang harus ditempel, dan kalau ingat ditempel, kalau enggak dipakai, kira-kira gitu. Salah besar. Ya, makanya ini saya cerita saja, ceritanya ini menarik ya, PIN ini. Pak Dirut ini berulang kali pakai PIN, keluar kantor pakai PIN, pulang kantor nggak pakai PIN. Itu berapa kali saya lihat itu. Ternyata Pak Dirut waktu proses daripada pelantikan change agent yang pertama di kantor pusat itu cerita, Pak Ajar nggak tahu, teman-teman nggak tahu, PIN saya berulang kali dimintain orang. Jadi pertama yang minta dari Dirut BUMN karya yang lain. Itu apa sih? Oh PIN. PIN apa? PIN akhlak. Maksudnya apa? Ini hanya boleh dipakai oleh para
change agent yang bertanggung jawab terhadap perubahan perilaku akhlak BWK. Wah keren ya. Minta dong, minta gitu kan. Ada lagi orang dari Kementerian PUPR, pejabat di Kementerian PUPR. Apa itu diterangkan, minta, hilang lagi gitu ya. Ada lagi yang dari orang asing. Kalau nggak salah beliau menyampaikan orang Korea. Ya terus kemudian ngobrol itu apa, diminta. Minta ini bisa dua macam ya, karena mungkin desainnya menarik kira-kira gitu ya. Tapi menurut saya, dia minta karena cara menerangkan Pak Dirut kepada mereka tentang apa arti PIN ini, itu luar biasa. Jadi ada artinya. Ceritanya nih misalnya ada BUMN karya yang pakai PIN ini, terus kemudian bawa, terus kemudian menjadi diingatkan semuanya untuk pakai ini, kira-kira gitu. Kira-kira pakai enggak? Saya termasuk orang yang yakin mereka nggak akan konsisten pakai. Karena mereka tidak membangun dari awal proses daripada PIN ini lahir. Tidak memberikan filosofi dalam tentang arti daripada PIN ini. Sehingga PIN ini gampang terlupa, gampang tertinggal. Paham ya? Jadi Bapak Ibu sekalian, PIN ini dalam banget. PIN ini dalam banget, bukan aksesoris. PIN ini kalau saya pribadi memakainya selalu di depan kaca dan selalu mengatakan pada diri sendiri, Hajar, kamu role model. Berarti saya nggak boleh terlambat, saya nggak boleh bohong, ya kan? Saya harus bisa membantu orang lain, saya harus punya semangat belajar dan mengajar yang tinggi dan seterusnya lah, pokoknya kira-kira begitu. Ini pengingatnya nih buat saya sendiri. Kalau udah dipakai, inget ini, kira-kira begitu. Kedua, PIN ini untuk membuat bangga para change agent yang akan menggunakannya. Change agent pencapaian ya, bukan change agent jabatan. Karena apa? Hanya boleh pimpinan dan para change agent pencapaian yang boleh pakai ini. Berarti kita selevel dalam hal ini. Paham ya? Ini adalah filosofinya. Saya kasih tips. Pak, ini supaya kita nggak pernah lupa pakai PIN gimana? Ini selalu nih. Banyak yang terus lupa dan segala macam, saya kasih tipsnya baru bisa dia. Contohnya begini, saya katakan. Itu tergantung bagaimana Anda menghargai PIN ini. Kalau Anda menghargainya rendah, percayalah gampang hilang. Tapi kalau Anda menghargainya tinggi, Anda akan ingat-ingat PIN ini. Pakai contoh ya. Nih, perhatikan dengan baik nih cerita ini. Saya dulu pakai pakai pulpen yang kelasnya itu pilot lah ya, yang harganya itu nggak mahal. Yang kira-kira harganya 2.000-3.000 lah, kira-kira gitu ya. Satu pulpen. Pulpen itu saya kantongin, dan tiap hari saya minta pulpen lagi. Tiap hari hilang. Coba. Anda kan juga gitu kan, kalau pakai pulpen yang murahan gitu ya, yang harganya mungkin cuma sekitar 4.000, 5.000, hari ini dipakai, besok minta lagi, hari ini dipakai, besok minta lagi. Kenapa? Karena murah. Karena harganya murah. Suatu saat, saya pernah dalam satu program gitu ya, terus serah terima kenang-kenangan dan segala macam, saya dapat satu kenang-kenangan yaitu pulpen bermerek Montblanc. Montblanc. Saya santai aja pakai itu, saya nggak kepikir bahwasanya itu merupakan barang yang mahal, saya nggak kepikir sama sekali. Tapi setelah saya cek, ternyata harganya 5,5 juta. Sejak itu saya pakai itu, tiap hari saya ngelirik ke bawah terus sambil ngeliatin pulpen saya. Lihat lagi, hilang nggak? Lihat lagi, hilang nggak? Karena harganya mahal. Paham ya? Jadi beda, barang murah sama barang mahal ketika dipakai itu kita fokusnya beda. Nah, PIN kita ini harganya mahal bukan dinilai dari rupiahnya. Harganya mahal dilihat dari value-nya, dari maknanya, dari filosofinya. Karena prosesnya panjang untuk mendapatkan ini. Tergantung Anda sekarang. Kalau Anda menghargai PIN ini dengan harga yang mahal, insya Allah Anda nggak akan lupa menggunakannya. Paham ya? Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi saya sudah bicara kewajiban dan tugas. Bagaimana dengan hak dan manfaat? Pada hak dan manfaat saya tekankan ya bahwasanya kalian para change agent harus bersyukur. Karena kami di HC sekarang sudah mulai mendata semua orang-orang ada yang di change agent. Dan kalau ada program-program yang berkaitan dengan program kenaikan status, program pengembangan, program promosi, kalau ada satu data di mana ada orang yang levelnya sama, kami yakin tidak hanya satu orang, ada 5 orang, dan 2 orang adalah change agent, maka kami memprioritaskan yang change agent. Ini levelnya sama ya, levelnya sama.
Tapi 2 orang change agent, kami akan jatuhkan pilihannya pada yang change agent. Demikian dengan promosi, demikian juga dengan peningkatan status. Program pengembangan, kalau nanti ada program harus menyekolahkan orang, ya baik di dalam maupun luar negeri, kita menseleksi, ada 3 orang nih yang lolos dengan standarisasi kita. Tapi yang change agent 1, yang dipilih change agent. 2 kalah. Jadi kesempatannya lebih tinggi daripada yang bukan change agent. So, perusahaan telah membuka selebar-lebarnya cara Anda mempunyai karir, kesempatan status, dan kesempatan tumbuh dan berkembang di perusahaan dengan menjalankan program akhlak sepenuhnya dan menjadi change agent. Makanya saya suka heran gitu ya, saya suka bingung ya. Saya sering ketemu nih sama teman-teman ya saya suka membuka pintu saya anytime saya di jalan diajak omong juga gampang gitu ya. Ada yang curhat sama saya, Pak Ajar, satu statusnya dari dulu begini terus Pak Ajar. Atau Pak Ajar, saya tuh jabatannya dari dulu levelnya di sini terus nggak pernah berubah kira-kira gitu. Ini menarik nih, terus saya tanya dia, skor akhlak Anda berapa? Ini masih belum ketemu change agent ya, masih ketemu skor akhlak Anda berapa? Waduh, saya nggak ngerjain Pak. Loh kok Anda ngerjain skor akhlak aja enggak kok ngomong sama saya? Saya nanya skor akhlak Anda baru jawab dulu. Begitu Anda jawab 80%. Nah ini menarik nih. Anda di mana? Siap? Mari kita cari tahu. Apakah Anda betul-betul hanya sekedar mencapai? Apakah betul-betul Anda itu adalah role model? Dan seterusnya. Kalau sekarang pertanyaan saya lebih dalam. Anda change agent atau bukan? Bukan Pak. Sebaiknya Anda nggak usah cerita sama saya deh. Karena Anda kalau mau cerita sama saya tentang bagaimana Anda curhat karir dan promosi Anda harus change agent duluan baru boleh nanya. Keren kan? Jadi semua orang harus mikir, saya harus jadi change agent. Pak, mungkin nggak nanti semua karyawan kita jadi change agent? Mungkin. Berarti apa? Semua karyawan kita bagus semua, jadi role model semua. Tetapi pasti ada 20% yang lebih baik dari yang biasa-biasa ini. Jadi kalau sekarang kita mengatakan karyawan yang kita yang jadi change agent itu nampak berbeda dengan yang biasa. Lama-lama karyawan yang biasa ini kelakuannya sudah sama dengan change agent semua. Dan yang 20% nanti udah beda lagi dan seterusnya. Kebayang nggak betapa dahsyatnya orang-orang Wika habis ini? Kebayang nggak? Karena orang-orangnya luar biasa akhlaknya. Janji dipegang luar biasa. Senang belajar, mengajar. Profesionalismenya dijaga betul. Senang kerjasama. Nggak pernah menjelekan perusahaan, nggak pernah menjelekan negara, BUMN. Selalu jaga nama baiknya. Ya kan? Terus selalu inovasi yang dipikirkan. Bagaimana lebih baik. Dan selalu senang kerja di antara unit berbeda. Kebayang nggak kalau orang Wika begitu semua? Selesai kompetitor yang lain. Paham ya? Makanya saya termasuk orang kalau harus membangun sesuatu, pilihannya harus, Jar kamu milih ya. Kamu memilih mempunyai satu organisasi yang sistemnya sudah baik, tapi orangnya nggak baik. Atau kamu harus milih yang orang yang baik, sistemnya nggak baik. Dua-duanya nggak boleh, pilih satu aja. Jawaban saya adalah, saya memilih orang-orang yang baik. Karena orang-orang yang baik akan membuat sistem yang baik, itu otomatis. Tapi orang-orang yang buruk atau yang jelek, itu sistem yang bagus pun akan dirusak sama dia. Dan this a true, berulang kali saya temui. Paham ya? So, apa yang harus kita bangun di Wika? Maka saya akan katakan, mulailah dari orangnya. Sama persis dengan seperti gini. Pak Ajar, proyek itu supaya kinerjanya bagus, untung, kualitasnya keren, dan lain-lain, itu gimana caranya? Wah, kita harus bangun sistem nih, sistem KIC kita, sistem digitalisasi kita. Saya bukan itu. Saya katakan, bagaimana kita punya MP dan memilih mereka MP yang benar. Manajer proyek adalah kunci. Karena kalau manajer proyeknya bagus, semua manajer kasihnya, pelutnya, dan semuanya orang lapangan, insya Allah akan bagus juga. Karena akan dibangun sistem untuk itu. Orangnya lebih penting daripada sistemnya. Tapi punya sistem yang bagus tentunya lebih menunjang. Paham ya? So, saya ini termasuk orang yang getol banget gitu ya. Getol banget di Wika ini untuk membangun mentalitas kita semua. Membangun culture, membangun keakhlakan kita semua. Akhlak bukan jargon, hanya mau diomongin aja. Betul-betul melekat buat tubuh kita. Kira-kira begitu.
Nah, para change agent ini di bulan Maret 2023 kemarin di ulang tahun Wika dipilih. Kita sudah memilih seluruh change agent yang terpilih, kemudian dipilih best of the best-nya, ada 5 yang terbaik. Ini adalah 5 terbaik, ya. Yang nomor 1 adalah Fadli Faisal Putra, saya nggak tahu, mungkin hari ini nonton, dari Infra 1. Yang kedua adalah Pak Hafid Hamrullah, Risk Management Division. Kemudian Puan Resti Ananda dari Building and Operation Division, Muhammad Fatir Ma'ruf dari FPCC Division, dan Winda Agustin dari Wika Beton. Mereka dipilih dari yang terbaik menuju yang terbaik. Jadi yang dicari best of the best-nya gitu. Mereka para best change agent ini jangan tanya nih, udah masuk dalam database saya. Makanya mereka sekarang promosi-promosinya udah saya pikirin, bukan promosi lah, rotasinya dulu. Ya, si A, Fadli, saya pindah dulu ke tempat yang nanti dia bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Si B, dan seterusnya, udah masuk data kita. Makanya jadilah change agent dan best change agent. Yang masangkan pin mereka, bukan saya, Pak Dirut langsung. Pak Dirut langsung, saya mendampingi, saya memberikan pinnya kepada Pak Dirut yang memasangkan. So very special. Paham ya? So Bapak Ibu sekalian, pin ini tidak melekat selamanya. Tiap tahun akan dievaluasi dan Anda tadi punya tanggung jawab tadi, kewajiban-kewajiban tadi sebagai change agent. Kalau kewajiban-kewajibannya nggak dikerjakan gitu ya, terus kemudian banyak hal yang kosong dan seterusnya, tahun depan Anda nggak berhak menggunakan pin ini lagi. Paham ya? Karena salah satu tugas bukan hanya mengejar perilakunya akhlak yang lagi dihitung persentasenya itu, tapi punya tanggung jawab di sini. Sehingga menjadi juara bertahan change agent itu memang sebetulnya jauh lebih berat. Karena mereka harus mempunyai perilaku tambahan yang ikut menggerakkan akhlak di lingkungan kerjanya. So, jangan main-main. Loh, berarti tetap ada perilaku akhlak yang akan dinilai. Oh, itu tiap tahun terus ada. Tiap tahun. Dan tahun ini perilakunya adalah naik kelas sedikit dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Semuanya wajib, tentunya para change agent wajib mengerjakan ini. Ya. Dan nanti tetap ada penilaian 360 derajat, tetap ada kuis pengetahuan akhlak, dan dipastikan ada cocok jadi role model lagi. Khusus para change agent yang sekarang sudah bertugas, dicek ulang apakah Anda melakukan tugas-tugas yang tadi disebutkan tadi di kewajibannya tadi, tugas dan kewajiban. Nah, pengen tahu nggak perilaku-perilaku akhlak yang baru yang kita akan promosikan di tahun 2023 ini sampai 2024? Hampir tidak ada yang berubah, semua sama kalau Anda lihat di sini. Tetapi kalau boleh saya kasih bobot, sekali lagi sama dengan tahun lalu, amanah dan adaptif nomor 1. Amanah dan adaptif nomor 1, 22%. Ya, jadi bagaimana kita menjadikan diri kita orang yang komit terhadap apa yang kita omongin dan pikirin, gitu ya. Dan juga adaptif bagaimana orang yang terus berpikir dengan cara-cara yang berbeda agar kita bisa eksis dan maju. Kompeten nomor 3, 21%. Kenapa? Karena isu profesionalisme itu jadi isu yang utama ternyata di lingkungan kita. So, profesionalisme itu menjadi penting, mari kita jaga profesionalisme kita dengan punya kompetensi. Nah, kira-kira begitu ya. Nah, yang merah-merah itulah yang berubah. Saya nggak membahas yang hitam ya, karena yang hitam Anda sudah hafal semua mungkin. Contohnya begini, yang merah-merah yang kompeten, yang amanah ya, yang amanah ya. Maka pencapaian nilai karya, penilaian karya yang skor 80 itu bukan satu kali, tapi dilakukan ceknya secara berkala. Jadi bukan penilaian satu kali terus kemudian dianggap oke, tapi berkalanya dicek dan konsisten. Kedua, nggak boleh ada catatan perusahaan yang berkaitan dengan permasalahan indisipliner, SP lah ekstrimnya. Ya, permasalahan indisipliner nggak boleh ada. Ya, kalau kemarin belum diomongin ini, sekarang nggak boleh ada. Karena memang indisipliner itu bukti yang sangat melekat banget dengan amanah. Itu ya. Yang kompeten, apa yang baru? Nah, yang kompeten, yang baru nomor 1-nya tuh. Tolong Anda buka lagi ya tugas dan kewajiban Anda sebagai seorang yang menjabat saat ini. Apa sih sebetulnya job desk Anda? Pelajari satu-satu. Anda kerjakan dan Anda checklist. Dan pastikan semuanya itu sudah dilakukan dengan baik. Jadi namanya kompeten itu kan profesionalisme. Anda harus mengerjakan semua job desk-nya dengan baik. Jangan-jangan Anda belum tahu loh job desk Anda apa. Anda apa? Kasih komersial. Anda tahu nggak job desk-nya apa? Oh, melakukan, Anda tahu nggak tepatnya seperti apa? Buka lagi job desk-nya.
Perhatikan job desk-nya. Pastikan Anda mengerjakan semuanya dengan utuh dan benar. Mau lebih? Nggak apa-apa. Mau kurang? Nggak boleh. Paham ya? Kalau Anda mengerjakan itu, dapat 6% dari total 21% kompeten. Terus ada lagi nggak? Ada lagi yang poin 2. Yang poin 2 tadi di sini adalah bicara tentang kalau kemarin Anda belajar, ya, baik itu yang berkaitan dengan prosedur, IK, ilmu baru dan segala macam yang nanti terkait dengan kompetensi Anda gitu ya. Baru belajar dapat skor. Ngajar dapat skor 2. Kalau sekarang tidak bisa. You harus belajar dan you harus ngajar baru dapat skor. Jadi kita sekarang dituntut semuanya agar semua karyawan, semua pegawai WIKA memang mentalnya adalah pengajar. Dan untuk pengajar yang baik, dia adalah orang yang selalu belajar. Paham ya? Jadi kalau Anda hanya belajar saja, nggak dapat skor. Belajar dan ngajarin, baik dalam skup yang nanti mungkin beda-beda, silahkan Anda dapat skor. Ada lagi skor yang lain, apa? Menjadi nominator pemenang dalam kompetisi internal maupun eksternal. Tidak perlu juara, nominator. Kalau di lomba WIKA Award, ingat ya, ada nominator 5 besarnya. Juaranya 1, 2, 3. Yang 5 besarnya saja itu udah dapat skor. Ya, atau jadi narasumber. Tapi kalau narasumber ini kita menekankannya eksternal. Nggak main-main loh, kalau Anda sampai diundang, misalnya sebagai ahli di bidang teknologi precast gitu ya misalnya ya, oleh Asosiasi Kontraktor Indonesia misalnya, atau oleh dunia pendidikan di mana, pasti Anda juga udah orang yang profesional di sana. Dan itu punya skor yang besar, 8% dari 21%. Paham ya? Ini adalah hal yang baru, ya, kejar itu. Nah, kemudian loyal. Loyal apa itu? Ya, menyebarkan informasi positif ini sebetulnya sama dengan yang lalu. Jadi kalau kita biasanya kan gini, perusahaan ada IG sharing tentang WIKA, sharing tentang BUMN, terus kita repost gitu ya. Jadi kita mempost ulang di sosial media kita. It's okay, tapi skornya rendah, cuma 2%. Yang tinggi gimana? Yang tinggi itu adalah Anda membuat konten kreatif gitu ya. Anda membuat konten kreatif tentang WIKA, tentang BUMN, tentang Indonesia, kira-kira gitu ya. Terus konten kreatif itu Anda masukkan ke sosial media dan biar nyebar ke orang banyak. Hari ini kalau saya mau hitung skor, saya sudah membuat skor itu karena hari ini yang saya omongkan ini nanti akan jadikan bahan untuk disebarkan ke sosial media umum tentang bagaimana WIKA membangun akhlak. Dan banyak yang pengen tahu. Ya, ini menarik. Jadi ini adalah salah satu cara. Nah, yang lain sama. Di adaptif, ya, yang bedanya gini, Anda nggak cuma bisa melakukan inovasi. Oh, saya udah melakukan inovasi. Tapi inovasi itu harus memberikan dampak pada peningkatan sesuatu. Apakah itu produktivitas, apakah itu efisiensi, pokoknya ada ukurannya dari sebelumnya seperti ini jadi seperti ini menjadi baik. Harus ada buktinya itu. Ya, jadi misalnya kita melakukan pekerjaan di lapangan gitu ya, terus kemudian saya pengen melakukan inovasi. Inovasi itu berkaitan dengan metode pelaksanaan, bla bla bla. Ternyata metode itu mampu merubah jumlah pekerja yang ada di lapangan. Tadinya berapa? 12 Pak, sekarang 6. Loh kok bisa? Metodenya seperti ini. Nah ini udah membuktikan. Berarti terjadi efisiensi, terjadi kenaikan produktivitas, dan seterusnya. Oke ya. Di kolaboratif, bukan saja Anda, yang poin 1 menurut saya sama dengan yang lalu, Anda mempunyai kolaborasi antar WIKA, ya kan, boleh kan antar WIKA, satu sama lain kita kolaborasi, kemudian bekerja sama untuk tujuan yang sama, tapi gabungan dari beberapa unit, mungkin antar anak perusahaan, antara induk dan anak perusahaan, antar divisi dan seterusnya, poinnya ada. Tapi kecil 3%. Nah, yang bagus sudah lintas instansi, lintas perusahaan. Jadi sudah kita mungkin masuk dalam tim PMO di BUMN Karya misalnya. Atau kita masuk di tim pengembangan talent di Forum Human Capital Indonesia misalnya. Ini udah gabungan dengan BUMN-BUMN lain. Skornya lebih besar, 4%. Nah yang menarik, bahwa kalau Anda menjadi ketua atau wakil ketua dalam event lintas unit kerja tadi, Anda juga dapat skor 3%. Loh Pak, skornya bisa double dong kalau gitu.
Bisa saya dapat misalnya untuk yang di internal saya dapat 3%, ditambah 3% yang atas. Jawabannya yes. Pasti jadi ketua dan wakil ketua itu jauh lebih berat daripada hanya sekedar ngikutin saja. Paham ya? So, ini adalah hal-hal baru yang akan kita canangkan sebagai program kita di 2023 ke 2024, 1 tahun. Nanti kita lihat, kalau pencapaian di sini sudah banyak, bisa kita naik kelas lagi. Lama-lama itu kelasnya orang-orang Wika udah levelnya tinggi sekali. Tapi ini semua basicnya adalah tetap core values akhlak. Dan ingat, saya pesan, jangan hanya dilakukan 1 kali. Lakukan berulang-ulang, sehingga ketika penilaian 360 derajat dilakukan, orang akan mengatakan, emang Anda orang yang amanah banget. Emang Anda orang yang kompeten banget. Emang Anda orang yang loyal banget. Karena memang Anda melakukannya berulang-ulang dan bisa dijadikan role model. Paham ya? Jadi kalau Anda melakukan sekali, Anda dapat skornya, oke. Tapi begitu Anda dianggap tidak menjadi role model untuk itu oleh 360 derajat, skornya Anda rendah versi 360 derajat, ya nggak jadi change agent juga. Paham ya? That's the point. Kalau saya boleh ngomong tentang diri saya lah, saya ini orang yang sangat concern sama kompeten banget misalnya gitu. Misalnya nih ya, Anda kalau pengen tahu, saya itu nggak pernah belajar untuk diri sendiri. Belajar saya selalu untuk ngajar, belajar saya selalu untuk ngajar. Saya orang yang hobi banget ikut kompetisi. Bahkan bukan tingkat nasional lagi, internasional. Southeast Asia, Asian Pacific, itu saya ikut lomba-lombanya. Itu gue banget gitu. Nah ketika orang lihat saya sebagai itu, ketika dia dicek, Ajar kompeten nggak? Jawabannya dia, iya ya, kompeten banget. Nih, ini contoh ya, contoh. Karena dia bukan karena saya melakukan 1 kali terus kemudian skornya selesai. Nggak cukup itu, nggak cukup. Paham ya? Nah itulah yang akan kita lakukan dalam 1 tahun ke depan. Anda, para change agent, jadi ujung tombak. Pastikan Anda juga melakukan sesuai dengan perubahan daripada perilaku spesifik akhlak kita sekarang. Dan yang kedua, dorong teman-teman melakukan ini. Dorong teman-teman melakukan ini. Ya, dan pahamkan mereka apa yang dimaksud dengan akhlak ini. Kalau ada yang nggak jelas, koordinasi dengan change champion yang ada di divisi-divisi Anda, ataupun juga yang ada di pusat, silahkan. Tetapi tunjukkan memang kita berbeda. Nah teman-teman sekalian, pembekalan ini kan tadi sifatnya adalah informasi. Ya informasi ya, dan saya senang dan bangga hari ini saya akan menyaksikan Anda akan dipasangkan PIN-nya. Semula saya minta, saya ingin memasangkan PIN Anda semua. Tapi Anda banyak yang di pelosok, yang di daerah, yang masa sih gara-gara saya harus datang PIN-nya dipasangkannya nanti. Tidak, PIN harus dipasangkan segera. Di beberapa daerah katanya PIN-nya belum sampai, tapi nggak apa-apa. Disalami oleh project manajernya, disalami oleh pimpinannya, tapi Anda sudah berhak pakai PIN, begitu PIN datang Anda boleh pakai PIN-nya. Pakai PIN-nya, pastikan. Karena saya nanti setiap BOD atau setiap kepala divisi, SVP, saya minta kalau di proyek cariin PIN yang warna hijau ini. Anda harus bangga. Paham ya? Bapak Ibu sekalian, Anda harus tahu alasannya kenapa Anda harus menjadi orang yang berakhlak. Punya core values akhlak ini. Kalau enggak, Anda enggak akan punya daya juang luar biasa untuk menuju ke sana. Kalau Anda nanya saya orang yang sangat berorientasi terhadap berakhlak. Banget. Kalau Anda nanya di 2 perusahaan saya sebelumnya, saya orang yang dari dulu kenceng banget urusan core values. Dari dulu. Makanya kalau tetangga sebelah bilang Pak Ajar, sejak Pak Ajar nggak ada, PIN pada copot, PIN pada nggak dipakai. Karena mereka nggak ngerti maknanya. Nggak ada yang mengingatkan, kira-kira begitu ya. Dan saya punya tugas untuk mengingatkan ini sampai betul-betul mendarah daging, dan bukan karena saya lagi, tetapi karena Anda lah sudah paham, dan kemudian nanti kalau saya pergi kemanapun itu, Anda sudah mengerti arti peran daripada PIN ini. PIN hanya simbol, tapi yang paling penting apa? Yang paling penting perilakunya. Ya, yang penting perilakunya. Bapak Ibu sekalian, Mas dan Mbak sekalian, saya ingin memberikan satu alasan kenapa Anda harus menjadi orang yang berorientasi kepada akhlak. Keuntungannya buat siapa? Buat Wika? No. Saya akan sampaikan no. Kalau Anda masih mikir keuntungannya buat Wika, itu efek samping. Wika efek samping. Efek utamanya keuntungannya sebetulnya buat Anda sendiri. Dan inilah yang saya pakai kenapa saya menjadi orang yang berorientasi untuk jadi orang yang berakhlak banget. Karena saya tahu alasan di belakangnya apa. Saya akan bongkar alasan itu hari ini. Ya, jadi mengapa kita harus menjadi manusia berakhlak? Saya sudah membuat materi ini mungkin lebih dari 15 tahun yang lalu gitu ya.
meskipun kontennya bukan akhlak gitu ya, tapi kontennya adalah menjadi manusia yang paripurna dalam mempunyai kemampuan dunia dan akhiratnya. Kira-kira begitu ya. Artinya menjaga dunianya dengan baik dan menjaga akhiratnya dengan baik. Setelah saya ulik-ulik, sekarang jadinya judulnya core values akhlak. Kira-kira gitulah ya gampangannya ya. Jadi sekarang kita dipermudah. Orang yang baik itu gimana sih? Gampangannya kalau kita ngomong orang yang baik adalah orang yang berakhlak. Akhlak itu singkatan, amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Dah gitu aja. Why? Why kita harus melakukan itu? Ya. Nah, ini yang memang menjadi satu alasan kuat kita untuk menceritakannya pada hari ini. Ya. Bapak Ibu sekalian, ada dua alasan penting mengapa Anda harus menjadi orang yang berakhlak. Banggalah Anda menjadi change agent, karena itu membuktikan Anda relatif dinilai sudah berakhlak. Dan pertahankan itu seumur hidup Anda. Ada dua alasan. Mari kita bongkar ya. Apa alasan pertama? Nah, untuk membongkar alasan pertama, ya, saya akan menceritakan begini. Manusia itu punya umur-umur istimewa dalam hidupnya. Ya, apa itu umur istimewa? Ya, kira-kira gitu. Mari kita teliti satu-satu. Usia istimewa katanya 17 tahun. Makanya usia 17 tahun banyak dari kita ngerayain kan berbeda gitu kan. Kenapa? Karena dianggap sudah dewasa, punya KTP, punya identitas diri sendiri gitu ya. Dianggap sudah dewasa. Dianggap sudah akil balik gitu ya. Dianggap sudah beda dengan fase sebelumnya. Tapi apakah betul-betul dewasa? Apakah betul-betul mandiri? Belum sebetulnya, ya kan? Tapi itu usia spesial. Ada lagi nggak yang berikutnya? Ada. Yaitu di usia antara 23, 22, 23, 24. Saya katakan saya ngambil contohnya 24 aja. Kenapa coba usia 24? Karena itu adalah usia di mana Anda betul-betul mandiri. Anda sudah selesai kuliah, katakan begitu ya, dan Anda sudah bekerja. Range-nya adalah di usia 22, 23, 24. Saya pakai yang 24. Usia spesial. Karena Anda pertama kali menjadi orang yang mandiri. Itu kata beberapa orang, usia 24 menjadi spesial. Tapi kebanyakan orang, banyak yang bilang usia spesial itu jatuh di usia 40. Ada satu quote-nya begini ya, life start at 40, hidup dimulai dari usia 40. Kok bisa ya? Kira-kira begitu ya. Ternyata setelah dievaluasi, orang di usia 40 itu mengalami maturitas yang berbeda. Jadi dia itu kalau tadinya bekerja gitu ya, kemudian mulai mikir bekerja dengan makna untuk sesuatu, ya kira-kira gitu. Itu kebanyakan tuh ketemunya di usia 40. Bukan berarti Anda yang masih muda mengatakan, Pak saya nunggu usia 40 untuk ketemu makna. Enggak, saya kasih tahu sekarang aja. Daripada mencari-cari kan gitu ya. Tapi orang-orang yang kebanyakan mencari-cari, itu ketemunya di usia 40. Apa ya? Kalau ngomong nasib itu memang udah, jadi gini aja, kalau saya ngomong diri saya sendiri ya, ketika saya dulu menjadi karyawan pegawai, nah karir saya tuh mulai merasakan beda di usia 40 gitu. Jadi tarikannya tuh udah jadi lain gitu, tarikannya. Ya, mungkin karena maturitas saya juga berbeda. Cara berpikir saya berbeda, kedewasaan saya berbeda. Jadi saya masuk fase kedua kedewasaan dalam hidup. Tadinya kan 24 yang dianggap dewasa, 40 itu fase keduanya. Katanya, ya katanya. Terus kemudian ada lagi satu usia yang katanya diakui banyak orang ini sebagai usia penting, yaitu usia 50. Kenapa usia 50? Karena itu dikatakan sebagai usia puncak katanya. Kalau di usia 50, sebetulnya Anda dalam puncak-puncak karir Anda. Kira-kira gitu. Ya, nggak jauh-jauh lah ya, 49, 50, 51, 52 kira-kira di situ. Itu puncak karir. Sehingga Anda nanti tinggal closing di usia terakhirnya di usia 55. Nah, jadi 50 dianggap puncak karir, 55 juga dianggap penting. Kenapa 55 penting? Ayo coba. Kenapa 55 penting? Usia apa? Usia pensiun. Semua orang mengatakan kan gue pensiun 55. Kalau bisa dapat 56, 57, 58 itu ekstranya sajalah. Tetapi pada dasarnya usia 55 adalah usia pensiun. Paham ya? Nah, disinilah usia kritis yang sebenar-benarnya terjadi. Karena di usia 55 itu mindsetnya kita sudah banyak yang berubah. Banyak orang yang mengatakan, aduh udah 55 nih, gue udah tua. Aduh, udah nggak bisa macam-macam olahraganya nih. Naik tangga tinggi gitu, aduh, gue udah 55 nih, udah usia pensiun. Dan seterusnya, dan seterusnya. Sehingga secara fisik, usia 55 itu merubah segalanya. Pikiran dan fisik itu berubahnya di usia 55. It's very, very important. Ya.
So, apakah benar usia 55 adalah usia batasan orang tuh fisik dan pikirannya itu menjadi mulai layu? Apakah benar? Jawabannya tidak demikian. Saya kasih quote-nya ya, usia 55 ini penting banget ya. Saya kasih quote-nya adalah never quit. Ini ada orang tua naik galah nih, gendeng apa ya, kira-kira gitu ya. Nah, tetapi gambarannya gini, Bapak Ibu sekalian. People do not quit playing because they grow old. They grow old because they quit playing. Orang-orang menjadi tua, ya, orang-orang berhenti melakukan aktivitas, gitu ya, berhenti melakukan banyak aktivitas nekat, gitu ya, atau berhenti bermain karena menjadi tua. Bukan itu. Orang-orang menjadi tua karena berhenti bermain. Orang-orang menjadi tua karena tidak mau beraktivitas lagi. Ternyata itu, Bapak Ibu sekalian. Ternyata itu. Jadi, ini untuk pengetahuan kita semua, bahwasanya sebetulnya yang menjadikan kita tua itu kita nggak udah punya aktivitas lagi. Anda mungkin ketawa dengan statement ini, tapi saya akan buktikan bahwa statement ini benar. Anda tahu yang namanya American Got Talent, seperti Britain Got Talent, ada Indonesian Got Talent. Ini American Got Talent adalah termasuk yang terbesar setelah Britain Got Talent juga ya. Jadi ini dua-duanya paling besar di dunia. Mencari orang-orang yang mempunyai bakat-bakat tertentu, diminta show, kemudian kadang-kadang unik-unik, ada yang pintar nyanyi, ada yang pintar nari, ada yang pintar sirkus gitu ya, ada yang pintar atraksi dan seterusnya. Ada yang stand up comedy, banyak banget macamnya. Jadi bebas, namanya kan talent ya. Nah yang menarik, suatu saat dalam America's Got Talent itu ada dua orang dari Brazil, namanya Exxon dan Lian, yang berusia sangat senior. Yang satu berusia 54 tahun, yang kedua berusia 84 tahun. Bapak Ibu kebayang nggak bagaimana seorang Simon, juri yang paling nyebelin itu, yang paling sinis itu, ngelihat ada orang tua mau tampil di layar. Lo mau ngapain? Terutama yang 84 tahun, lo mau ngapain? Nyanyi juga belum tentu suaranya keluar, ya kan? Mau apa? Mau nari? Wah, mana bisa, udah gerakannya kaku dan seterusnya. Jadi dia berpikir, ini nggak mungkin lah. Tapi mari kita lihat apa yang dilakukan oleh kedua orang Brazil ini ketika ikut America's Got Talent. Dan mari kita lihat apakah nyambung dengan usianya. Kita lihat. Speed it up, please, guys. Kerasin mas. Volumenya dikerasin di laptop. Ya mas. Mas, volumenya dikerasin. How are you? Dia nanya gimana? Você está se sentindo hoje? Bem. And you're obviously the translator. Yes. Dia Can I ask penerjemahnya. the guys' names and ages, please? This is Edson. He's Dia adalah 54 Edson. years old. And this 54. is Lian. He's Lian. 84 years old. 84 tahun. Like the guy from Up. Bingung Simon, mau ngapain itu? But Julianne just said the movie Up. She's so right. Dia bilang Julian kayak bintang film kartun gitu ya. Kan ada tuh bintang film kartun yang kayak dia tuh. Doesn't get it. Okay. Ya jadi bercanda aja nggak bisa kan? Where are you Susah. from? Brazil, Rio. And Kalau bisa why dikerasin have the lagi. guys decided to come on America's Got Talent? They met each other 14 years ago. 14 tahun yang and lalu, they had a lifelong dream of performing. mereka bertemu. So they decided to work together and act together. Dan sepakat Okay, melakukan well, sesuatu stage untuk guys, menghibur it's banyak yours. orang. Okay. Suara saya nggak usah Good digedein. luck. Ya. Mari kita lihat apa yang mereka lakukan. Orang pada bengong, ngapain ini orang tua?
Ini dia gerak dan saja udah susah sekali gitu ya. Teman-teman bisa lihat kan? Usia 84 tahun dan dia posisinya ada yang di atas. People do not quit playing because they grow old. They grow old because they quit playing. Orang bukan berhenti bermain karena dia tua karena dia berhenti bermain. Paham ya? So, kalau begitu usia 55 jadi penting banget dong dalam hidup ini. Menentukan kita ini gimana gitu. Apakah kita menjadi orang yang terus sehat di usia 84 tahun gitu ya, terus punya manfaat di usia 84 tahun, atau kebanyakan rata-rata orang Indonesia yang di usia 55 mulai datang penyakitnya gitu ya, dan di usia 60 meninggal. Rata-rata begitu. Ya kan? Jadi mulai sakitnya kelihatan di usia 55 kira-kira begitu. Ya. Ternyata disitulah kata kunci 55 menjadi satu persimpangan penting. Saya punya cerita ini ya, saya punya guru SMA yang dulu aktifnya luar biasa. Dia pembimbing pramuka, dia pembimbing paskibra, dia pembimbing banyak kegiatan ekstrakurikuler, aktifnya luar biasa. Suatu saat saya udah lama nggak pernah ke sekolah itu, terus pengen ke sekolah itu dan pengen nemuin dia gitu. Ternyata orangnya meninggal gitu. Sudah meninggal Pak Jar, udah lama. Loh, meninggal di usia berapa? 1 tahun setelah pensiun, 55 dia meninggal di usia 56. Loh, orangnya sehat banget. Ternyata dia waktu itu punya setting begini. Aku kayaknya habis ini udah pengen istirahat aja lah. Udah capek berkegiatan. Dan gue gak usah kegiatan lagi, udahlah happy-happy aja. Ternyata begitu dia gak berkegiatan, penyakitnya keluar semua. Kalau ngeliat begini gimana artinya? Artinya diri kita ini sebetulnya di dalamnya memang penyakit semua. Yang menyebabkan penyakit ini jadi nggak kelihatan karena ditekan oleh kegiatan kita. Saya pernah di rumah gitu ya, nggak ngapa-ngapain dalam waktu 3 hari gitu. Aduh, sakitnya keluar semua, aslinya itu keluar semua. Tapi begitu saya punya aktivitas yang kuat luar biasa kenceng, sakitnya hilang semua. Kalau Anda di lapangan di proyek, ingat nggak? Di proyek ya, yang pada ngecor jam 2 pagi, jam 10 badan udah mulai anget nih. Aduh, anget nih, iya kan? Tapi jam 2 pagi tetap ngecor. Gimana? Siap nggak? Siap. Ngecor, sehat. Apakah penyakitnya hilang? Tidak, ditekan oleh spirit dan aktivitas Anda. Believe it or not. So, kalau begitu, statement yang mengatakan life start at 40, hidup dimulai dari usia 40, menurut saya salah. Karena the real life adalah ketika Anda memasuki masa pensiun Anda di usia 55. Bapak Ibu sekalian. Jadi usia 55 itu adalah merupakan kata kunci sebagai bagaimana Anda dinilai sebagai seorang manusia seutuhnya. Kalau Anda ini sekarang di perusahaan gitu nggak dilihat seutuhnya. Ya, Anda mungkin punya masalah sedikit, nggak kelihatan, dilindungi oleh pimpinan, perusahaan memaafkan gitu. Tetapi nanti di usia 55 ketika Anda pensiun, Anda dilihat sebagai seorang Anda. So apa yang dimaksud di sini? Bapak Ibu sekalian, dari usia 24 ke usia 55, inilah masa kritis kita. Kenapa? Kan kita pengen setelah 55 bermanfaat, digunakan, bekerja dengan baik. Pertanyaannya, ada nggak yang mau menggunakan kita? Ada nggak yang memanfaatkan kita? Ada yang pengen nggak kerja sama kita? Belum tentu. So, tergantung dari apa yang kita kerjakan di usia 24 ke 255, 24 ke 55. Apa itu? Yaitu inilah yang namanya membangun reputasi. Bapak Ibu sekalian, saya bekerja saat ini, yang saya kejar adalah membangun reputasi saya. Dari saya dulu masuk bekerja, sampai saya sekarang alhamdulillah di usia 57, belum pensiun, ya masih bekerja, ini saya terus membangun reputasi. Bapak Ibu sekalian,
Namun saya pernah mengalami pensiun meskipun hanya 1,5 bulan. Ketika saya harus berhenti dari Waskita Karya, saya sudah kemudian siap dalam dunia pensiun saya, ternyata alhamdulillah dipanggil lagi untuk mengisi ke Wika. 1,5 bulan saya pensiun, dan disitulah saya baru betul-betul sadar yang namanya reputasi. Ternyata ketika saya coba bekerja sama dengan orang lain, reputasi saya yang menjual. Mereka mau, mereka cepat, mereka mencari, karena kebetulan saya punya alhamdulillah reputasi yang baik di mata mereka. Kejadian ini enggak cuma buat saya. Pak Frans Sunito, kalau Anda tahu, dia mantan dari Direktur Wika juga, yang pernah di Jasa Marga, sampai sekarang enggak pernah bisa pensiun. Karena reputasi beliau ini waktu di Wika, waktu di Jasa Marga, luar biasa. Beliau begitu lepas dari Jasa Marga, ada 3 perusahaan ngincar dia. 3 perusahaan ngincar dia tinggal milih yang mana. Dan sampai sekarang nggak dilepaskan oleh perusahaan itu, sampai ngelola salah satu universitas di perusahaan besar itu. Jadi perusahaan itu punya kampus, punya universitas, dan dia dipingin wise-nya, keilmuannya itu terus bisa berkembang. Dipakai untuk kampusnya. Coba bayangkan, nggak bisa pensiun. Usianya berapa beliau? 74 tahun sekarang, Pak Frans Sunito itu. Kemarin dulu ulang tahun Wika ketemu saya ngobrol segala macam, Masya Allah. Pikirannya masih tajam, gerakannya masih senang berenang, dia cerita. Dan saya ngalami sendiri apa yang dialami Pak Frans Sunito. Jadi ketika saya pensiun gitu ya, Bapak Ibu sekalian, saya nggak mengumumkan saya pensiun. Ini alhamdulillah ya, dicari 3 perusahaan berbeda, ya, bidang-bidangnya berkaitan dengan human capital dan berkaitan dengan program pengembangan talent dan seterusnya. Nggak ada yang berkaitan dengan engineering, karena reputasi saya dalam membangun manusia itu menurut mereka itu menonjol. Bukan di engineeringnya, tapi di reputasi di membangun manusianya. Waduh, saya sudah siap-siap, saya sempat bekerja di salah satu tempat, baru sebentar dicari Wika, pamit lagi, kira-kira begitu. Bapak Ibu sekalian, saya ngalami betul ketika saya berhenti di usia 55, yang kita pertaruhkan adalah reputasi kita. Makanya jangan main-main sama reputasi Bapak Ibu. Bapak Ibu ini sekarang bekerja gitu ya, itu dilihat betul reputasinya. Bapak Ibu 55 sebetulnya masih sehat, tapi belum tentu Anda sehat kalau Anda nggak ada yang memakai. Pakai contoh ya, bagaimana kasus seperti Pak Frans Sunito gitu ya, yang nggak bisa pensiun. Saya pernah di perusahaan PP, saya cerita di PP deh gitu ya. Di PP itu ada salah satu project manager atau manajer proyek gitu ya, yang usianya itu sangat senior dan terus jadi rebutan para kepala divisi operasinya. Orangnya yang sebelah kiri. Anda pengen tahu usianya berapa saat itu? Namanya Pak almarhum Sukirno. Foto ini waktu beliau berusia 72 tahun. Dan beliau jadi rebutan semua kepala divisi operasi waktu itu termasuk saya ya, untuk mendapatkan seorang Pak Kirno. Gimana cara narik dia? Tapi narik dia, kepala divisinya dia nahan. Kenceng. Boro-boro mau nahan kenceng, yang lainnya juga mau narik dia. Rebutan. Yang namanya Pak almarhum Sukirno ini. Kenapa? Reputasinya luar biasa. Padahal ini pelanggaran. Karena kan sudah pensiun di usia 55. Tapi kenapa dipakai? Dia dimanfaatkan sebagai seorang profesional untuk menjadi manajer proyek. Sampai sebegitunya. Berarti yang muda-muda nggak ada yang bisa gantiin dia nih. Ya, ini senior banget. Anda lihat ya kalau dia main golf, gerakannya udah jelek banget. Ya kan? Udah kelihatan mbah-mbahnya gitu, kira-kira begitu. Akhirnya beliau berhenti di usia 73 tahun dan meninggal di usia 74 tahun. Karena beliau aslinya memang punya penyakit kanker kronis di hati. Kanker hati, kronis. Loh, kok bisa bertahan ya sampai dari dulu penyakitnya, bukan dari sekarang waktu meninggal. Karena dia terus bekerja dan merasa dibutuhkan oleh orang banyak. Case yang berulang kali saya temui seperti ini. Berulang kali baca, berulang kali. Waktu saya di Waskita gitu ya, ketemu lagi tuh ada orang. Saya keliling ya di salah satu divisi gedung gitu ya, kalau di sini divisi gedung. Kemudian saya masuk ke tim tendernya, ketemu orang yang berusia 71 tahun. Saya bertanya, loh Anda kok kerja di sini gitu? Ya Pak, ini masih diminta secara profesional sama teman-teman untuk membantu gitu. Orangnya datang paling pagi, kan kebetulan saya datang pagi, jam 7 udah di lokasi, dia datang juga jam 7, uniformnya tertib banget gitu ya, kerjanya caranya keren banget. Ketika saya lihat ya, dokumen semua dibuka, ditandain semua, kemudian dikode semua,
tertib banget, teliti banget, ya. Dan bagusnya dia ngajarin para junior-juniornya sini, nanti lihat ini dan segala macam dan seterusnya. Reputasinya luar biasa dan dia menjadi orang yang nggak bisa pensiun. Saya suruh pimpinannya nggak boleh nih peraturannya gimana caranya. Baru lepas dari satu disaut proyek, diambil sama proyek, nggak bisa pensiun. Bapak Ibu sekalian, paham ya? Bapak Ibu sekalian, pensiun is talk about need. It's not talk about age. Pensiun bukan bicara tentang usia. 55 tahun pensiun, bukan. Pensiun bicara tentang apakah Anda dibutuhkan oleh orang lain. Apakah Anda masih ada aktivitasnya. Bapak Ibu sekalian, saya pernah menjadi kepala divisi Human Capital ya di perusahaan saya yang pertama. Saya pernah memensiunkan seorang manajer proyek berusia 35 tahun. 35 tahun, nggak main-main. Kok bisa Pak? Karena nggak ada yang memakai dia. Saya lempar ke kepala divisi yang katanya kekurangan orang. Bro, katanya kurang orang kan? Nah, nih, gue punya orang. Si A. Waduh, Pak Ajar, kayaknya gue cukup deh. Sekarang gue cukup deh. Nah, nolak deh. Oke, pindahin lagi tuh yang tim anggaran tuh, selalu kurang orang. Bro, katanya kurang orang nih. Ini canggih nih. Orang ini pinter bahasa Inggris, engineering analisisnya kuat, gitu ya. Terus kemudian digitalisasinya kuat banget gitu. Ditolak, enggak usah deh, Pak Ajar. Kalau ada yang lain, saya nggak usah sekarang dulu deh. 3-4 kali nyari tempat nggak ada yang mau. Tak tawari pensiun, Mas. Maaf ya, Mas pensiun ya. Marah dia sama saya. Loh kok saya pensiun muda Pak? Karena nggak ada yang mau make, gimana? Bapak Ibu sekalian, saya itu kalau nilai karyawan itu gampang kok. Caranya adalah membuat program rotasi. Terus gimana tanggapannya tempat pindah di mana dia nanti mau diterima. Kalau, sorry Pak, silakan Pak tempat lain dulu, dan seterusnya. Wis, reputasinya elek. Paham ya? Tapi kalau udah mulai rebutan, Pak, boleh nggak itu dipindah tempat saya? Nah, saya udah mulai curiga nih. Nih karyawan ini masih ada apa-apanya nih. Pertanyaannya, Bapak dan Ibu jadi orang rebutan nggak? Nah, kira-kira gitu kan? Ini jadi harus PR kita. Bapak Ibu sekalian, sekadar informasi, di Wika sekarang ada penilaian yang konsisten dilaksanakan yang namanya 9 box. 9 box. 9 box itu menandai antara kinerja dan kapasitas. Kinerja, horizontal, dan kapasitas. Jadi gampangannya begini, 3 kotak ke atas, 3 kotak ke samping. 3 kotak ke atas itu bicara tentang kapasitas. Apa itu? Kemampuan tumbuh dan berkembang. Apakah dia mau belajar dan mampu belajar dengan cepat? Jadi ditandainya dengan kemampuan tumbuh berkembang itu dengan kemauan dan kemampuan belajar. Kalau kotak yang paling bawah apa Pak? Di bawah rata-rata. Kalau di tengah, rata-rata. Kalau atas, di atas rata-rata. Oke, itu yang horizontal. Yang vertikal. Yang horizontal, ada juga penilaiannya. Yang paling kiri, itu kinerjanya, pencapaian-pencapaiannya, kinerjanya dia, pencapaian pekerjaannya dia, itu di bawah rata-rata. Yang tengah, rata-rata. Yang kanan, di atas rata-rata. Terus bagaimana? Anda semua itu sekarang ada dalam mapping ini, tapi dalam levelnya masing-masing. Misalnya, manajer proyek, saya udah punya mappingnya. BUD-1, saya udah punya mappingnya. BUD-2, saya udah punya mappingnya. Kasih-kasih itu ada mappingnya sendiri. Nanti Anda akan tahu di mana mapping Anda. Saya tunjukkan ya, datanya seperti ini. Kita punya 8.744 karyawan, dan mappingnya seperti ini. Paham ya? Kita punya masih ada 10% orang yang masih di kelompok merah. Coba, Anda ada di situ apa enggak? Enggak tahu. Tapi ini dinilai oleh pimpinan dan pimpinannya pimpinan. Enggak main-main. Jadi seseorang dianggap, kalau dia ada di sebelah kiri, ya, kalau dia ada di sebelah kiri yang seperti ini, ya, udah dia kinerjanya tinggi, kan ingat ya, kinerjanya dari kiri ke kanan tuh makin tinggi gitu ya. Udah dia kinerjanya tinggi, kemauan dan kemampuan belajarnya tinggi juga. Ini di sini. Kalau dia ada di kanan bawah, yang ini yang kuning ini ya, dia kinerjanya bagus, tapi udah nggak bisa belajar banyak hal baru.
Ini cenderung jadi spesialis. Kalau dia ada di kiri atas, cenderungnya ada yang di kiri atas ya, silakan dilihat di kiri atas yang di sini. Dia punya kemauan dan kemampuan belajar sangat kuat, tapi kinerjanya rendah. Biasanya nih anak-anak baru nih, biasanya ya anak-anak baru dan segala macam, wah semangat belajar tapi kinerjanya masih nggak oke lah. Nggak apa-apa, nanti didorong. Nah, kelompok yang ada di kiri bawah, ini yang sudah tidak mempunyai kinerja yang baik, tapi juga dia nggak bisa ditumbuh kembangkan lagi. Tapi kelompok merah ini ditandain tidak hanya di situ, satu ke atas dan satu ke kanannya. Gampangnya sekarang ya, gampangnya begini. Pak Jar, promosi dong, ada MP, udah harus dijadikan GM. Saya nyarinya dari yang kotak biru itu aja, terutama yang biru yang 1A yang paling kanan atas. Saya lihat aja nama orang di situ. Kira-kira gitu kan. Pak Jar, nih ada saatnya nih mempromot para kasih untuk jadi MP. Saya ngeliat kasih yang levelnya di biru-biru itu aja. Kok susah-susah. Oh, ada yang 1A ada 8 orang. Yang change agent berapa? Yang change agent 3A. Kita cari dari yang 3 itu. Gitu ya. Enak kan, clear. Kuning rata-rata. Anda kalau berada di kuning jangan senang, itu rata-rata. Ya, yang suatu saat nanti bisa jadi merah. Merah, hati-hati. Anda jangan sampai mempunyai kinerja rendah atau rata-rata dan sudah nggak bisa tumbuh dan berkembang lagi. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Apa yang terjadi? Apabila perusahaan mengalami program efisiensi karena situasi, sekali lagi program efisiensi karena situasi, kira-kira menurut Anda yang harus dihilangkan yang mana duluan? Coba jawab fair, yang mana duluan? Yang merah lah. Paham ya? Yang merah itu mesti kena duluan. Suatu saat ada krisis, kita kena program efisiensi, yang merah kena duluan. Bukan karena dia merah dikeluarkan, tapi karena ada program efisiensi, kemudian yang merah kena duluan. Yang merah di downgrade duluan. Ketika ada jabatan yang memang harus makin dituntut, wahnya harus makin selektif, yang di downgrade yang merah duluan. Lama-lama orang tuh nanti dalam setiap jabatan tuh di ranking, dari ranking 1 misalnya nanti jabatan MP gitu ya, dari ranking 1 sampai ranking 25 orang, 1 sampai 25 dibaca. Yang rankingnya di bawah meskipun nanti suatu saat kuning jadi bahaya juga. Paham ya? Bapak Ibu sekalian, ini jalan sudah programnya. Ya, Bu Suli sudah pegang data ini. Yang memimpin pimpinan Anda dan pimpinannya Anda lagi. Bahkan kalau dia pernah ikut 2 pimpinan, dua-duanya ditanya. Jadi artinya apa? Anda dinilai secara utuh. Anda harus dalam reputasi yang minimal kuning, syukur biru. Karena yang biru itu pasti diperlukan orang lain. Orang-orang yang direbutin terus terang orang-orang yang di biru lah. Saya sudah hafal. Saya ujinya gampang. Begitu ada orang masuk di tempat biru, terus saya tanya nih, pindahin ke sini. Pada rebutan. Saya pak. Tapi kalau orang yang muda kelompok merah nih, saya mau pindahin di sini, nolak. Maaf pak, kami cukup orang pak. Udah tuh. Bapak Ibu sekalian, Anda harus ingat ya, reputasi kita tuh sekarang dinilai terus. Dan nanti form ini, ya kita akan minta form ini akan disosialisasikan, artinya Anda ada di mana, tanpa mengetahui orang lain ya, Anda akan ada di mana. Itu adalah Anda harus tahu. Oh saya ada di 2B, saya ada di 1C, saya ada di 3C, atau saya ada di 1A. Semua orang wajib tahu apa yang dia miliki, dan wajib tahu bagaimana dia nanti ada program pengembangan. Kalau program pengembangan, terus terang kita yang kejar yang biru. Ya, yang kuning sebagian lah gitu. Tapi yang kuning kanan bawah nggak kita kejar, karena dia lebih cenderung jadi spesialis, jadi pengejar yang baik dan seterusnya. Paham ya? Nah, nanti Anda jadi di sini ngomong, wah Pak ini kan saya konteksnya bukan untuk di perusahaan aja Pak, saya kan juga pengen kerja di luar Pak. Saya nanti kan nggak mau jadi karyawan terus Pak, saya pengen jadi karyawan bagi diri sendiri, naik tingkat, kalau jadi karyawan kayak kerja di Wika. Atau saya mau jadi business owner Pak, jadi bisnis di tempatnya, saya bisnis sendirilah ngerintis. Saya kan nggak mikir jadi karyawan terus Pak, jadi reputasi itu nggak penting. Anda bilang begitu? Hati-hati. Ketika Anda mau berbisnis di dunia kerja, real, yang Anda merintisnya, orang akan melihat bagaimana Anda dulu jadi karyawan. Hati-hati. Anda akan dilihat bagaimana dulu Anda jadi karyawan. Kalau kita ini udah ruwet gitu ya, terus orang lain ngajak kita bisnis segala macam, dia mikir 2-3 kali. Jangan-jangan gue diembat juga nih, kira-kira begitu. Karena reputasi kita tuh sudah ada dalam perjalanan.
Dan itu dilihat sama orang ketika mau ngajak bisnis dengan kita. Anda nggak percaya ya? Misalnya Anda nggak percaya, saya mau tunjukkan data ini. Ini adalah Thomas Stanley yang melakukan penelitian terhadap banyak orang-orang sukses berbisnis, orang yang sukses dalam bisnis. Makanya judulnya The Millionaire Next Door gitu ya. Itu dia mengatakan ternyata mereka semua punya 10 sifat yang sama. Mereka semua punya 10 sifat yang sama yang di ranking dari nomor 1 sampai nomor paling bawahnya. Ini adalah para pebisnis sukses. Ini adalah 10 sifat mereka. Menjadi orang yang disiplin, mudah bergaul, kerja keras, punya kepemimpinan, dan seterusnya lah, sampai yang paling bawah kemampuan menjual ide. Tapi Anda lihat ranking satunya apa? Being honest with all people. Kejujuran. Bahwasanya ketika Anda mau masuk dunia bisnis, Anda nggak punya kejujuran, finish. Ini penelitiannya Thomas Stanley. Paham ya? So, kejujuran, integritas, amanah dalam konteks akhlak secara keseluruhan itu menjadi penting. Makanya kalau saya katakan amanah itu bobotnya paling gede banget amanah. Karena dia yang menentukan orang ini memang pantas nggak bekerja dengan kita. Kok bisa Pak? Mari kita dengar ya. Warren Buffett itu masuk Big Ten orang terkaya di dunia lah, dengan cara memiliki saham. Kira-kira begitu ya. Saham-sahamnya dia Apple, udah tingkat dunia semua, Coca-Cola dan segala macam. Dia hidup dari dividen saja udah kaya banget lah, kira-kira begitu. Dia bilang begini, kalau Anda mau mencari orang, lihat 3 hal ini katanya. Kalau Anda mau hire orang, mau ngambil orang, lihat 3 hal ini. Yang pertama intelligence, pinter. Yang kedua energik, bersemangat. Yang ketiga integritas. Oke. Tetapi ketika dia tidak punya integritas, yang terakhir tadi, maka pinter dan semangatnya akan dipakai untuk bisa membunuh kamu. Nanti itu tidak akan ada gunanya lagi. Tidak penting lagi. So, teman-teman sekalian, integritas adalah isu yang sangat penting. Jangan sampai Anda punya masalah integritas. Ya, Anda boleh katakan, wah nggak ada yang lihat saya, nggak ada yang tahu saya dan segala macam. Bapak Ibu sekalian, Anda diamati oleh lingkungan Anda. Dan siapa Anda, itu nyebarnya cepat banget seperti gelas yang ada di gudang kosong. Gelas ini dipukul, ting, kemana-mana suaranya. Saya juga baru sadar ketika saya pindah perusahaan dari PP ke Waskita. Dengan mudahnya orang-orang Waskita mengetahui siapa saya. Saya pernah ketemu serikat pekerjanya pada saat itu di sana, dia minta menghadap, saya ketemu ngobrol, dan dia bisa mendetailkan siapa Pak Hajar, saya bisa ceritakan. Kaget juga saya, dia cerita bisa detail semua tentang saya, bagaimana saya, cara saya berpikir, dan seterusnya. Lu tahu dari mana? Gelas berkembang kemana-mana Pak. Bahasanya udah begitu aja. Ya, nah kalau hal baik ya alhamdulillah ya. Kalau hal baik gimana? Apes kita. Kan kira-kira begitu kan ya. Bapak Ibu sekalian, semua orang melihat kita dan semua orang selalu bercerita tentang kita. Dia tahu benar siapa kita dan dia menceritakannya kepada banyak orang. That's the point. Jangan main-main tentang diri kita dalam setiap hari kita bekerja. Karena itu menyusun reputasi dan orang lain melihat Anda dan Anda akan jadi bahan cerita bagi orang lain. So, amanah, trust itu penting sekali. Kalau Anda main ke ruangan saya di pojok ruangan saya ada meja kecil itu, ada semacam kayak ada semacam kayak hiasan gitu ya, tulisannya seperti ini. Trust is like a paper, one is crumble, it can be perfect again. Rasa percaya itu seperti kertas yang kalau sudah dikucek, dibalikin lagi, iya, tapi nggak pernah mulus lagi. So it's very important. Lebih baik kita menjaga trust kita dari awal untuk tidak punya masalah dengan trust, dan itulah yang menjadi orang-orang ingin mencari kita. Akhlaknya secara lengkap. So, alasan pertama adalah apa? Menjadi orang yang paling dicari karena reputasinya. Kenapa Anda ngejar akhlak? Oh, ini untuk Wika, Pak. Bukan, untuk Anda sendiri sebetulnya. Karena akan menjadi orang yang paling dicari karena reputasinya. Masalah Anda mau nggak mau dalam ajakan mereka itu nomor 2. Tapi Anda menjadi orang yang dicari, Anda dibutuhkan orang lain, Anda masih bisa terus beraktivitas. Itulah yang insya Allah membuat Anda sehat.
insya Allah membuat Anda umur panjang, bisa melakukan banyak bekal dunia akhirat Anda selama di dunia. Kira-kira gitu ya. Alasan nomor 1. Sekarang kita masuk alasan nomor 2. Ya, jadi sekarang udah ada alasan nomor 1. Anda harus paham nih kenapa berakhlak, ya. Ini untuk Anda sendiri gitu ya. Alasan nomor 2 ini penting sekali. Sama cerita tentang pengalaman saya ketika saya di perusahaan saya pertama di PP, mantan gitu ya, karena saya sekarang udah Wika banget ya. Di perusahaan di PP, ketika saya menjadi kepala divisi Human Capital, seperti Bu Suli lah kalau sekarang itu ya. Nah, hobi saya adalah selalu mewawancara karyawan. Itu hobi itu. Kalau ada waktu senggang, panggil ini dong, panggil ini dong. Dan yang saya panggil itu hal-hal yang belum pernah saya temui sebelumnya gitu, kira-kira begitu. Ini saya nih dulu nih fotonya nih, biar Anda lihat, ini terjadinya bener-bener. Gila ya, foto gue beda banget ya. Gue kayak muda banget, kinyis-kinyis gitu ya. Ya, this is true about me. Ya, apa yang saya lakukan dalam proses wawancara itu? Saya melakukan hal yang sama. Kira-kira gini nih, saya tanya nih, ini teman saya nih, apa adalah salah satu orang proyek yang saya panggil, terus saya ajak wawancara. Saya bilang, Mas, kamu anaknya berapa? 2, Pak. 2. Yang dekat sama kamu yang nomor 1 apa yang nomor 2? Yang nomor 2, Pak. Lebih dekat. Kalau secara genetik, wajah kamu tuh lebih dimiripin di nomor 1 apa yang nomor 2? Nah, kebetulan juga nomor 2. Biasanya begitu. Kalau genetiknya ke sana lebih dekat juga dan seterusnya. Biasanya begitu. Mas, boleh nggak aku tebak sifatnya anak-anakmu? Terutama yang nomor 2 tadi. Bapak bisa? Insya Allah. Boleh nggak? Boleh. Ini ya. Anakmu itu kan orangnya kan kecil hati gitu. Nggak punya percaya diri gitu. Masya Allah kok Bapak tahu? Gitu kan? Ya kan? Ya. Anakmu tuh orangnya tuh takut dalam mengambil keputusan. Ya, nggak mau bertanya pada orang lain. Dan seterusnya. Benar nggak? Introvert banget gitu. Benar nggak? Masya Allah kok Bapak tahu semua. Ya karena kamu begitu. Aku tuh ngeliat kamu. Like father, like son, like parent, like children. Tahu ya? Ini saya lakukan berulang-ulang. Bisa dibilang 85% selalu akurat. Kadang-kadang kepleset sedikit lah. Tetapi bayangkan ya, angkanya 85% itu akurat. So, Bapak Ibu sekalian, hati-hati. Karena ternyata anak-anak kita melihat kita dan mencoba mengcopy kita. Perhatikan dengan baik ya. Quote ini. Don't worry that children never listen to you. Worry that they are always watching you. Jangan takut ya, anak kita tuh kayak nggak dengerin nasihat kita tuh, jangan takut. Oh ini dinasihatin, kupingnya ditutup, nggak usah takut. Anda takut karena dia setiap hari melihat Anda. Takut kalau kita tuh melakukan hal yang nggak baik, ditiru sama mereka. Like parents, like children. Is it true? It's very, very true. Mau contoh? Nih, yang kiri atas ya, itu Julio Cesar Chavez, dan anaknya di bawah Julio Cesar Chavez Junior. Tiap dia bertinju tuh, Julio Cesar Chavez, dia juara dunia tuh di kelas ringan. Dia tiap dia bertinju gitu ya, dia selalu bawa anaknya di tepi ring itu untuk melihat dia bagaimana bertinju. Orang tua yang baik, pasti nggak mau anaknya jadi petinju. Akhirnya anaknya bilang, Pak aku pengen jadi petinju. Ah, no. Dia tahu tinju itu bisa buat orang Parkinson lah, kira-kira gitu ya. Dunia yang keras banget lah itu. No, nggak boleh kamu jadi petinju. Pak, aku nggak boleh. Terus dia tanya lagi. Terus gimana Pak aku? Udah kamu kuliah aja. Kamu kalau kuliahmu sukses, kamu cum laude, kamu boleh menentukan hidupmu ke depan. Wah, bener Pak. Aku kuliah apa ya? Kuliah kan? Kuliahnya sukses. Dan bapaknya berpikir begitu dia masuk dunia kuliah, lingkungannya akan berbeda. Dan pengen hidup dalam dunia yang berbeda juga dengan bapaknya. Akhirnya kuliah, lulus, nilainya bagus, cum laude, kembali ke orang tuanya. Pak, aku udah lulus, sukses. Wah oke, saatnya kamu menentukan hidupmu. Aku pengen jadi petinju Pak. Modiar. Ya udah, iya petinju. Paham? Like father, like son. Bapak boleh lihat yang sebelah kanan, atas, SBY dan AHY. Ini betul-betul yang orang yang mirip banget. Banyak yang nggak tahu. Di Akmil, ketika pendidikan militer untuk menjadi calon perwira ya, saya kan pernah
ngisi beberapa kali di sana gitu. Jadi saya banyak kenal dengan para mentornya gitu ya, para pembimbingnya. Di Akmil itu selalu ada Adi Makayasa. Adi Makayasa itu dicapai oleh orang-orang yang attitude, perilaku, fisik, dan studinya, kemampuan akademisnya itu rata-ratanya terbaik, rata-ratanya. Itu Adi Makayasa, 3 penilaiannya. Ketika dinilai gitu ya, rata-rata tidak semuanya nomor 1. Fisik nomor 1, attitude nomor 1, akademisnya nomor 3. Itu bisa, karena memang rata-rata orang di sini rankingnya udah banyak-banyak. Tapi rata-rata kalau 2-nya ada 1 aja, di sini ranking 3 gitu ya, atau ranking 2, itu udah harapan jadi Adi Makayasa. Karena nggak gampang, kadang-kadang 1, 2, 2 aja bisa jadi Adi Makayasa, karena yang lainnya juga tidak ada yang lebih baik dari itu. Ini ceritanya ya, saya diceritakan oleh salah satu pembimbing di sana. Hanya 2 orang dalam sejarah Akmil yang mempunyai Adi Makayasa ya, lulusan terbaik dengan fisik terbaik nomor 1, akademik terbaik nomor 1, attitude terbaik nomor 1. Dan 2 orang itu adalah SBY dan AHY, katanya begitu. Like father, like son. Anda lihat yang di tengah ADMS, meskipun dia seorang musisi, dia nggak pengen anaknya jadi musisi, ya jadi musisi juga. Anda lihat yang kiri bawah, Sabam Sirait, seorang politikus, anaknya juga menjadi seorang politikus, Marwarar Sirait. Seorang yang memang dunia bisnis, Mohtar Yadi, anaknya James Riyadi juga dunianya seperti itu. Dan kadang-kadang mereka tidak mengajarkan, mereka melihat sendiri dan melakukan seperti yang di kiri atas. Masih pengen cerita menarik tentang like father, like son, like parent, like children? Mari kita lihat 2 orang ini. Ini adalah bapak dan anak. Anda tahu seorang yang nomor 1 siapa namanya? Tiger Woods, pemain golf dunia yang legendaris. Memang sekarang udah nggak juara-juara lagi. Tapi kalau ngomong lihat bagaimana usia mudanya dia legendaris. Dan yang sebelah kanan ini adalah Charlie Axelwood. Mereka sudah berkeluarga, sudah bercerai nih sebetulnya, udah pisah gitu ya. Jadi Charlie Axelwood itu nggak setiap kumpul sama Tiger Woods, tapi dari kecil dia menyaksikan Tiger Woods bermain. Tiger Woods juga nggak pernah ngajarin anaknya. Charlie ini nggak ada pernah diajarin main golf sama dia, nggak. Tapi kemudian dilakukan ada penelitian gitu ya, yang meneliti kedua orang ini sana, kan akhirnya Charlie kan juga main golf. Diperhatikan cara main golfnya, ternyata mirip. Apa gerakannya bapaknya, dan dia melakukan gerakan yang sama. Sampai Tiger Woods sendiri bohong. Loh, saya nggak ngajarin kok. Mari kita lihat film menarik ini. Caranya dia bertolak pinggang, menggaruk hidung, mengangkat topi, cara memukul, mengayun-ngayunkan dulu, dan cara mukulnya, setelah itu dilepas sticknya, bagaimana caranya euforia, hore, sama-sama menggenggam tangan seperti ini. Bagaimana dia kalau habis mukul, melihat bola, gerakannya sama. Bagaimana dia berjalan, bagaimana dia nungguin orang lain mukul, sedekap, bertolak pinggang. Bagaimana dia melakukan pukulan sampai dengan masuk, dan seterusnya. Bagaimana dia ngomong sendiri setelah mukul, ngomong sendiri setelah mukul. Mengkode sudah oke, mengkode sudah oke juga. Gerakannya sama persis. Bagaimana melepas kaos tangan, melihat orang lain dalam posisi merenung, jalan, semuanya dievaluasi, betul-betul mirip. Dan Tiger Woods shock ketika melihat film ini, dan Tiger Woods mengatakan bahwasanya, aku nggak ngajarin dia, aku nggak tahu gitu. Ada tuh di videonya di YouTube juga ada diceritakan. Tiger, kamu gimana ngeliat itu? Aku nggak ngerti, aku nggak ngajarin dia, aku nggak tahu gitu. Dari caranya ngurek irung ya, dari caranya menyenggol hidung, dari caranya mengangkat topi, dari caranya ngelepas kaos tangan, everything are the same. Paham ya? Like father, like son, Bapak Ibu sekalian. Paham ya? Oke. Ini yang nanti dikatakan bahwasanya karena dia melihat setiap saat. Apakah mungkin nggak Pak, dia nggak ngelihat juga bisa mirip? Nggak usah gitu kalau gitu, ini pakai cerita saya sendiri aja ya. Oke, Bapak Ibu, Mas dan Mbak, mari kita lihat foto saya, keluarga saya
Ini kira-kira foto 15 tahun yang lalu mungkin ya, atau 20 tahun yang lalu, saya sudah agak lupa. Ya, masih kinyis-kinyis, saya masih muda, anak-anak saya masih kecil-kecil. Ya, perhatikan dengan baik. Yang paling besar adalah Bagaskara Jarputra yang pakai baju merah biru itu, ya hitam merah berdiri. Yang nomor 2 pakai kacamata namanya Rizky Ramadan yang kacamata di bawah itu, ya, yang hitam putih, yang merah hitam yang di sebelah kiri itulah yang paling kecil namanya Adiasa. Bagaskara Rizky Adiasa. Oke, sekarang Anda tebak sendiri. Menurut Anda secara genetik, secara fisik, saya lebih mirip yang mana? Tebak sendiri, jawab sendiri. Ya. Menurut Anda, saya lebih mirip yang mana? Ini, oke, Anda boleh lihat. Mas ini tolong, Nah, ya, jadi Anda saya yakin suaranya kedengeran sama saya nih. Menurut Anda, mana yang akan Anda lihat sebagai saya? Ya, saya memang paling mirip sama yang sebelah kanan bawah. Yaitu anak nomor 2 saya. Bukan hanya mirip, tapi juga dekat. Tapi kalau Anda mau versi lengkapnya begini ceritanya kira-kira. Saya mirip dengan yang nomor 2 dan nomor 3. Mirip dengan yang nomor 2, tapi dekatnya juga dengan yang nomor 3. Paling dekatnya ya, yang nomor 1 lebih dekat sama ibunya. Yang nomor 2 sama nomor 3 lebih dekat lah sama saya, kira-kira begitu. Tapi yang nomor 2 bukan hanya dekat, tapi juga mirip, kira-kira begitu. Oke? Bapak Ibu sekalian, kalau saya presentasi di luar seperti sekarang, namanya dia masih kecil-kecil seperti itu, dia nggak pernah lihat saya presentasi. Dari mana ceritanya dia lihat saya? Saya ini kan pembicara di mana-mana ya, kadang-kadang audiensnya sampai 1.500 orang, alhamdulillah luar biasa. Ya, saya yang terbanyak 2.500 saya pernah. Ya, jadi saya itu memang betul-betul speaker yang betul-betul memang bidangnya itu banget lah kira-kira begitu. Oke? Dan anak-anak saya nggak pernah lihat saya sebagai seorang speaker, sebagai seorang pembicara. Suatu saat istri saya meminta saya untuk merekam anak saya lomba pildacil gitu, lomba dakwah anak kecil gitu ya. Dulu masih pakai handycam, belum ada HP, pakai handycam gini. Dan saya masih ingat rekaman saya bergetar, goyang. Kenapa goyang? Karena gerakan anak saya, cara ngomong anak saya nomor 2, persis banget, gue banget. Gerakannya, tangannya, cara ngomongnya dan segala macam, buset. Ngajar banget ini. Ya akhirnya di situ dapat juara 2 dan dia sering ikut lomba dapat juara 2 gitu ya. Yang gila lagi yang nomor 3. Dia udah nggak pernah mirip saya, juga persis. Gerakan ngomongnya ikut lomba dakwah, lomba pildacil dan segala macam. Ini saya ngerekam sendiri, saya motret sendiri. Kaget saya luar biasa. Apakah dia melihat saya? Nggak pernah melihat saya. Paham ya? Ya terus gimana? Kok bisa mereka mirip dengan saya? Itulah yang dinamakan satu proses frekuensi. Pernah dengar ada fenomena anak kembar? Ada anak kembar, pernah saya coba nih, saya pisahkan di ruangan berbeda, terpisah, dua-duanya menerima 10 pertanyaan yang sama. Ini kebetulan temannya anak saya. Kemudian keduanya saya tanya pertanyaan yang susah. Ya, ini hanya simulasi fotonya ya, tapi sebetulnya terjadi di anak kembar beneran. Kemudian dua-duanya saya tanya, bahwasanya warna apa yang paling kamu sukai? Dari angka 1 sampai 50 berapa angka yang akan kamu kejar? Dari kombinasi ABC, CBA dan seterusnya kemana? Dan seterusnya. Dan susah banget itu untuk bisa mirip. Believe it or not. 8 jawaban sama, 2 mirip-mirip. 8 jawaban sama, 2 mirip-mirip. Kenapa itu bisa terjadi? Itulah yang namanya frekuensi. Bapak Ibu sekalian, kita nih dengan anak-anak kita ini punya frekuensi. Meskipun dia tidak melihat kita, dia juga tahu apa yang kita lakukan kira-kira. Atau dia merasakan untuk melakukan apa yang kita lakukan. So hati-hati. Jadi jangan senang bilang begini nih, wah Pak, waduh untung saya di proyek Pak, anak saya nggak pernah lihat saya ruwet nih di proyek, kira-kira gitu ya. Jangan senang. Anda nanti akan diikuti ruwetnya. Kira-kira begitu ya. Ada yang ngomong begini sama saya, Pak, saya itu Pak kalau ngerokok Pak, nggak pernah di depan anak saya. Saya bilang, loh anakmu itu ngerokoknya juga nggak pernah di depan bapaknya. Iya, ya kan? Tapi saya nggak pernah cerita Pak kalau saya ngerokok. Ya dia juga nggak pernah cerita kalau dia ngerokok. Gimana coba?
Bapak Ibu sekalian, reason kedua kenapa kita berakhlak clear, jelas. Membangun kualitas putra-putri kita. Paham ya? So, buat saya, menjadi orang yang berakhlak itu kepentingan saya sebetulnya dua. Saya membangun reputasi saya, dan yang kedua adalah saya ingin anak-anak saya didik dengan cara yang mudah, yaitu meniru orang tuanya. Saya sering nih dapat sharing, saya disuruh sharing di depan para ibu-ibu. Ini berapa kali saya sering di ibu-ibu. Saya di Wika aja nih nggak pernah diminta ya. Tapi kalau di Waskita, di PP itu sering diminta sharing. Tahu nggak pertanyaan mereka apa? Sering. Kalau kita lagi ngobrol, Pak, gimana sih cara didik anak? Gimana sih cara menjadikan anak itu baik dan seterusnya? Jawaban saya sederhana. Dekatlah dengan mereka, jangan sampai mereka mempunyai tempat curhat di tempat lain lah, kira-kira gitu. Satu, meskipun Anda jarang bertemu, tetapi kualitasnya harus bagus. Kedua, Anda harus menjadi orang yang baik. Getaran kita ini akan dipakai oleh mereka. Kalau mereka lihat, apalagi makin kenceng. Itulah yang termudah. Saking saya ingin menjaga nama baik saya dalam saya bekerja, ini mati-matian saya harus menjaga integritas saya, nama baik saya, akhlak saya dalam bekerja. Saya mengunci diri saya untuk membuat saya malu kalau saya melakukan itu. Caranya gimana? Ketiga anak saya tadi, itu menggunakan nama Hajar di belakangnya. Bagaskara Hajar Putra, Rizky Ramadan Hajar Putra, Adia Saputra Hajar. Kenapa? Karena saya tahu ketika nanti mereka bekerja, mereka akan bekerja mirip-mirip dengan orang tuanya, dan mereka akan bekerja dengan lingkungan yang mengenal bapaknya. Dan disitulah nanti saya akan diuji, apakah saya baik apa buruk. Contoh, kalau saya punya anak, dua-duanya ini kebetulan di tempat perusahaan yang lama ya, ada yang di Waskita, yang di PP sana, masuk dalam rekrutmen BUMN bersama gitu, lewatnya. Setiap dia ditanya, yang ngumpetin nama Bagaskara HP, atau Adiasa HP, atau Rizky Ramadan HP gitu. HP-nya apa? Hanya apa? Hajar. Oh, kamu putranya Pak Hajar? Maka kita tinggal ngecek jawabannya. Kalau jawabannya, dia itu dulu guru saya. Nah, itu udah indikasi bagus. Tapi pernah nggak kepikir jawabannya? Wes, bapakmu gitu. Apa kita nggak malu begitu kan? Paham ya? So, itulah yang menjaga saya mati-matian untuk menjaga reputasi saya, agar putra-putri saya bangga dengan saya suatu saat nanti. Anak saya dua jadi seorang teknik sipil. Dua-duanya di dunia kontraktor. Saking menirunya, yang dua itu, ya yang satu dunianya berbeda, dia di dunia di desain. Tetapi yang dua itu meniru betul-betul sampai ke arah dunia kerjanya. Dan selalu menanyakan bagaimana bapaknya ketika berada di dunia kerjanya. So, membangun kualitas putra-putri kita adalah dengan cara kita menjadi berakhlak. Oke Bapak Ibu sekalian, dua alasan penting dan nggak ada hubungan sama perusahaan. Perusahaan sih nerima impact, kalau Anda menjadi orang baik kan perusahaan juga senang. Tapi mengapa Anda menjadi manusia berakhlak? Untuk dua alasan penting, dengarkan dan ingat-ingat ini. Satu, menjadi orang yang paling dicari karena reputasi Anda. Dua, untuk membangun kualitas putra-putri kita sendiri. So, kalau Anda tahu ini, Anda akan mati-matian untuk menjadi orang yang berakhlak, untuk menjadi orang change agent, untuk menjadi orang best change agent, karena Anda punya dua alasan yang kuat bagi diri Anda. Semoga ini menginspirasi, ya. Terima kasih, dan kita lanjutkan acara ini. Semoga Anda menjadi change agent berikutnya yang bangga menjadi change agent. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Hajar atas sharing dan juga penyampaian mengenai program Change Agent periode 2023. Baik, hadirin sekalian, acara selanjutnya yaitu adalah penyematan PIN dan ucapan selamat kepada seluruh Change Agent periode 2022 yang dilakukan secara serentak oleh manajer proyek ataupun pejabat yang mewakili dan disaksikan oleh Pak Hajar. Kepada Bapak dan Ibu yang dari Zoom, dipersilahkan untuk menyematkan PIN dan juga memberikan ucapan selamat kepada Change Agent periode 2022. Silakan berdiri yang mau dipasang pinnya dan yang akan memasangkan pinnya. Pimpinannya tentunya bisa memasangkan pinnya. Bagi yang belum dipasangkan pinnya, ucapkan selamat. Tetapi pin begitu sampai silakan pakai. Ya. Silakan. Melihat Anda masing-masing pinnya. Bagus. Ada yang berbaris. Ya. Saya menyaksikan juga di Wika Beton Sumut. Saya nyaksikan juga WRK di OMPTGU Senipah.
Silakan dipasangkan. Proyek Unjani saya lihat dipasangkan. Wika Beton wilayah penjualan 5. Mana yang lain saya mau lihat. WRK proyek Katalis Nasional. Selamat. Infra 2. Pak Aziz ya. Aziz Beni ya. Selamat. WRK PLTMBG PL TMG Langgur. Ini seragamnya udah mirip-mirip gue nih. Ya. Selamat udah pasang pin. Tapi kerahnya beda itu. Berarti belum sama itu. Yang lain mana? Saya mau lihat. Ya, PLTP Lumut Balai EPCC juga sudah dipasangkan pin. Ya, Infra 2. Siapa tuh namanya? Rizkindra. Ya, udah masang pin juga. Yang lain mana pinnya dipasang? Ingat ya, pin ini nggak boleh dilepas. Ya kalau tidur ya dilepas, tapi kalau bekerja harus dipakai. Karena teman-teman para pejabat, nah ini udah masang juga nih, mana nih? PB Lampung. Ya, selamat. Wika ACLT ya, Wika CLT. Yang lain ya, Building Overseas Division, proyek Unjani tadi udah ya. WG Bandara Kediri, wah ini ya. Bersama